Saudara, kini kita beralih ke di segmen Dialog Jabar hari ini. Saudara, segmen Dialog Jabar hari ini kita akan membahas terkait program pertanian di Kabupaten Kuningan dalam mendukung swasembada pangan. Dan sudah terhubung bersama kami yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayah MSI selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Selamat sore Pak Wahyu. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah baik, sampurasun. Rampe Sampurasun, Kang. Pak, kita akan membahas terkait program pertanian di Kabupaten Kuningan dalam mendukung swasembada pangan. Kemudian program-program apa saja yang dilakukan dalam mendukung swasembada pangan ini yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan di Kabupaten Kuningan? Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan memfokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kemandirian pangan melalui berbagai pendekatan, antara lain terkait dengan pemanfaatan teknologi pertanian, perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, bantuan alsintan, dan program diversifikasi pangan lokal. Dapat kami jelaskan, ada program-program khusus yang memang kita lahirkan, kita rancang untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan kemandirian pangan. Yang pertama, kami membuat program adalah satu Pernas. Pernas itu akronim Benih untuk Rakyat, benih untuk rakyat meningkatkan produktivitas. Nah, kegiatan ini ya, melalui bantuan benih unggul dan genja yang diberikan kepada petani dari APBD Kabupaten Kuningan, kami alokasikan untuk 1.000 hektar. Dan alhamdulillah dari bantuan Kementerian Pertanian kami mendapat sekitar 15.000 hektar lebih. Nah, itu untuk Pernas. Kemudian kami juga ada program namanya Bank Pupuk. Jadi ada beberapa program kami rancang dan ini merupakan juga program 100 hari Bapak Bupati Kuningan ya, tadi Pernas, kemudian ada Bank Pupuk. Apa itu Bank Pupuk? Bank Pupuk itu adalah bantuan Gapoktan untuk penebusan pupuk. Nah, melalui program ini ya, ada stimulan dari pemerintah daerah kepada seluruh Gapoktan di Kabupaten Kuningan yang berjumlah 376 Gapoktan dan dibantu memang masih kecil, dibantu per Gapoktan itu 2 juta rupiah untuk pembelian pupuk bersubsidi. Dan inisiasi ini mudah-mudahan menjadi trigger agar Gapoktan ke depan mau atau misalkan berminat untuk menjadi penyalur pupuk subsidi. Karena kita tahu bahwa dari seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yang tersebar ada 376 desa kelurahan, kami baru memiliki 80 kios. Jadi banyak desa-desa yang tidak memiliki kios dan penebusannya cukup jauh. Selanjutnya ada dalam rangka juga pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Ada Taman Masagi. Apa itu? Tanam di halaman, mitra sinergi jaga inflasi. Nah, ini program ini mendukung ketersediaan pangan di skala rumah tangga, ya, terutama sayuran, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok pangan sehari-hari. Jadi, mudah-mudahan dengan Taman Masagi, masyarakat atau rumah tangga bisa menyediakan mandiri pangannya, sayur bisa dihasilkan dari pekarangan masing-masing. Dan ini salah satu upaya dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Jadi masyarakat rumah tangga tidak perlu khawatir cabai harga 100.000 lebih juga karena cabainya juga bisa disiapkan dari pekarangannya sendiri.
Nah, di samping itu kami juga dapat fasilitasi ada kebun B2SA. Apa itu? Kebun beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dan alhamdulillah kami tahun ini mendapat fasilitasi sebanyak 25 desa untuk kegiatan desa B2SA. Kemudian tadi saya berita ada GPM, Gerakan Pangan Murah. Kami juga balut dengan program khas Kuningan namanya GPM Padaringan. Apa itu Padaringan? Padaringan itu penjualan bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kami lakukan penjualan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 25, kemudian kami fasilitasi oleh Pak Bupati, 25 titik GPM kami laksanakan pada saat Idul Fitri, Lebaran, puasa, Idul Fitri, Lebaran, dan Idul Adha kemarin. Nah, selanjutnya dalam rangka meningkatkan SDM petani, ya, kami fasilitasi petani dengan penyuluh, dengan apa? Sekolah lapang. Alhamdulillah kami ada 16 BPP, Balai Penyuluh Pertanian, dan kami lakukan sekolah lapang di 16 BPP itu dengan petani agar petani bisa meningkatkan pengetahuannya dengan kita membuat demplot atau demonstrasi plot apa saja. Kami coba demplot terkait dengan pertanian organik, demplot budidaya dengan tabela, tanam benih langsung, demplot salibu, kemudian yang sekarang kita juga akan melakukan adalah demplot sawah pokok murah, menanam budidaya padi tanpa pembajak, dengan membajak. Itu mungkin program-program di kami, program pertanian yang saat ini dikembangkan dan ke depan kita juga akan terus kembangkan. Mudah-mudahan upaya ikhtiar itu bisa meningkatkan produktivitas di produktivitas pangan di Kabupaten Kuningan. Baik, jadi memang sudah ada tadi disebutkan begitu banyaknya program-program yang dilakukan tentunya untuk mendukung swasembada pangan yang berada di Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian tadi disebutkan ada Pernas yang sudah tersedia Pernas ya. sekitar 15 hektar, kemudian juga ada pemberian pupuk yang pupuk subsidi agar para petani mudah mendapatkannya. Nah, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri apakah ada bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk tentunya memenuhi kebutuhan mungkin yang tersedia pupuk ataupun bibit unggulnya mungkin yang diperlukan 20 ton apa mungkin 20.000 ton begitu. Apakah sudah tercukupi saat ini dan adakah kerjasama dengan pihak lainnya, Pak? Ya, kami kerjasama dengan BUMN, penyedia benih tentunya, kemudian terkait dengan pangan, kami juga kerjasama dengan Bulog, ya. Kami juga memiliki balai benih pembenihan padi, ya. Kami juga lakukan budidaya, kemudian kami jual juga padi dari balai benih padi itu untuk petani. Kami juga berikan bantuan benih gratis, unggul genjah gratis ke masyarakat, ya, Kabupaten Kuningan. Ya, kemudian kolaborasi tentu dalam rangka apalagi ini sesuai dengan tema pada hari ini adalah swasembada, mewujudkan swasembada pangan. Kami kerjasama dengan TNI, Polri. Kalau dengan Polri kebetulan kami fokus pada meningkatkan atau menghasilkan pangan di komoditasnya jagung. Kalau dengan TNI banyak program, ada padi gogo, ada padi sawah, ada sergap, serap gabah petani, dan banyak lagi yang lainnya. Dan utamanya kami juga memang saat ini ingin mengedukasi masyarakat Kabupaten Kuningan agar kembali ke pertanian organik. Kebetulan Kabupaten Kuningan kaya akan potensi kotoran hewan atau kotoran hewan atau kotoran sapi. Kalau kotoran hewan singkat kohe, kalau kotoran sapi jadi kopi, dan itu dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik. Dan alhamdulillah salah satu perusahaan yang mensuplai pupuk Indonesia di
pupuk organik itu salah satunya ada di Kabupaten Kuningan. Baik, jadi memang sudah ada bantuan ataupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tadi Pak Wahyu tadi disebutkan tentunya ada banyak sekali program-program yang dilakukan dan tentunya juga tidak bisa memungkiri ya ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi dari setiap program. Untuk saat ini kendala terbesar yang dihadapi dari ketahanan pangan dalam mendukung swasembada seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita ingin fokus dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan atau yang lebih tinggi lagi levelnya adalah kemandirian pangan, itu memang ada beberapa kendala yang kami rasakan. Yang pertama adalah luas sawah kami itu sebetulnya dibanding wilayah Ciayu Majakuni, kecuali kota Cirebon ya, dibanding Kabupaten Majalengka, dibanding Kabupaten Cirebon, apalagi dibanding Kabupaten Indramayu. Luas baku sawah kami hanya 26.016 hektar. 26.016 hektar. Dan kami coba maksimalkan dengan tadi luas tambah tanam itu dengan peningkatan indeks pertanaman. Nah, kondisinya dari luas baku sawah di Kabupaten Kuningan ada sawah irigasi dan ada sawah yang tak ada hujan. Kami masih ada keterbatasan di sisi apa? Di sisi irigasi. Walaupun Kabupaten Kuningan daerah hulu, tetapi sumber-sumber mata air itu tidak menyebar merata. Sumber-sumber mata air itu ada di sekitar Gunung Ciremai, sungai juga, dan air itu dimanfaatkan oleh wilayah hilirnya sampai ke Indramayu, Cirebon, Indramayu. Dan kami ada ketersediaan di irigasi sehingga kami lakukan upaya dengan pengajuan pembangunan irigasi. Kemudian ada hal yang lainnya adalah kendala yang masih kami hadapi atau oleh petani adalah harga komoditas yang masih tidak stabil. Pada saat panen raya, harga drop ya, turun. Kemudian pada saat ya langka, memang ada hukum ekonomi ya, permintaan dengan penawaran. Tetapi kami juga ingin menjaga dan pemerintah pusat juga komitmen agar tidak melakukan impor sehingga harga komoditas bisa stabil. Kemudian kurangnya akses teknologi dan informasi. Petani masih menggunakan cara-cara tradisional, masih belum juga menggunakan mekanisasi, sehingga kami dorong untuk melakukan untuk terjunkan, aplikasikan mekanisasi pertanian untuk percepatan. Karena ternyata kami lakukan survei ke lapangan, dari waktu dari panen ke tanam itu masih terlalu lama atau istilahnya bera. Bera itu masih lama, tanah diberakan atau maksudnya tidak ditanam kembali, diolah kembali. Dari tanam itu sekitar lebih dari 1 bulan. Dan ini kami dorong petani agar bisa meningkatkan indeks pertanamannya, yang dampaknya adalah meningkatkan luas tambah tanam dengan apa? Dengan percepatan tanam. Kami aplikasikan ada semai culik. Semai culik itu semai yang kita lakukan atau petani menyebar benih padi untuk menjadi benih padi itu bukan di sawah yang utama, tapi di bawah pohon, di area bawah pohon mangga atau wilayah lainnya, sehingga pada saat padi mau dipanen itu sudah mulai disebar semainya, sehingga setelah dipanen langsung diolah, langsung bisa ditanam lagi. Itu kita lakukan di Kabupaten Kuningan. Kemudian juga serangan hama penyakit, walaupun kita lakukan, kita kebetulan ada UPTD Brigade Proteksi ya, untuk bisa menangkal terkait dengan penyebaran hama penyakit. Ya. Kemudian pertanian itu bukan hanya cuma meningkatkan produktivitas yang kami rasakan. Yang kita ingin dorong adalah ke depan siapa yang akan menanam. Makanya kita fokus untuk regenerasi petani. Anak muda enggan untuk menjadi petani karena terkesan pertanian kotor, masa depan suram, tidak menjanjikan dan lain-lain. Kita dorong ya anak-anak muda ya dengan memang fashionnya ya
kami dorong masuk terkait teknologi informasi dan mekanisasi. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan kami juga sudah membina regenerasi petani. Total petani yang kami sudah regenerasi petani atau petani-petani yang kita latih itu hampir 685 orang kami sudah latih, dan kami berikan pelatihan-pelatihan bantuan Alsintan, dan alhamdulillah salah satu petani milenial Kabupaten Kuningan di tanaman pangan masuk nominasi petani milenial terbaik Jawa Barat. Kemarin sudah ada tim verifikasi lapangan untuk turun ke sana. Jadi sekarang petani itu yang konsep yang dia enggan bertani capek, dia bisa menggunakan tadi panen dengan combine harvester. Kami bantu itu membajak sawah dengan traktor roda 4 atau traktor roda 2 seperti itu. Baik, Pak Wahyu mungkin bisa singkat saja harapan ke depannya dari Dinas Ketahanan Pangan kepada eh, petani khususnya untuk mendukung swasembada pangan yang berada di Kabupaten Kuningan. Mungkin boleh singkat saja, Ya. Pak. Oke, siap. Kami menekankan kepada seluruh petani adalah manfaatkan sejengkal tanah pun untuk budidaya pangan. Ya, baik ladang pertanian, baik pekarangan, ya, dalam rangka percepatan luas tambah tanam. Dengan meningkatkan indeks pertanaman, dengan meningkatkan produksi, maka ketahanan pangan akan terjaga. Dan alhamdulillah berdasarkan data yang kami kumpulkan di lapangan dan kita rekapitulasi selama 1 tahun, alhamdulillah Kabupaten Kuningan tahun 2024 surplus berasnya mencapai 93.000 ton. Dan kita tahun ini targetkan di 2025 bisa melebihi angka 100.000 ton. Baik, mudah-mudahan segala program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian juga mudah-mudahan juga tadi yang diharapkan para petani jangan jangan menyepelekan atau menghilangkan sedikit pun lahan gitu, jangan menyanyiakan lahan Ya, begitu ya Pak. Mudah-mudahan juga para ya, petani bisa terus berkembang. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya sore ya, hari terima ini. Selamat kasih. sore. Sama-sama, selamat sore. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, diantaranya Presiden